teman-teman mari lihat. Ini contoh dari rapor project yang ada, yang saya ambil dari teman gitu ya. Saya ambil dari teman, saya minta gitu ya, karena jujur teman-teman di sekolah kami belum menyusun rapor di tahun pertama. Ini tahun keduanya kami. Gitu. Ini tahun kedua dan kami berharap nanti kami sudah akan memberikan juga hasil laporan untuk P5. Jadi di tahun pertama itu teman-teman, bagi teman-teman yang pemula, kita nggak ada paksaan. Pelaksanaan P5 itu harus gimana gitu. Nah di tahun pertama kami melaksanakannya, tetapi Dapodi kami masih K13. Karena itu masih kami ingin belajar gitu ya. Tapi ketika di lapangan kami sudah melakukan P5 gitu ya, mulai menemukan konsep-konsepnya gimana gitu. Dan kami setelah berefleksi di tahun kedua itu banyak miss gitu ya. Maka syukur di tahun kedua ini gitu satu proyek sudah kita lakukan dan jauh lebih efektif dari tahun pertama karena sekolah itu memang benar-benar saling kolaborasi banget ya. Nah, mari lihat teman-teman, ini penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 2 Su gitu ya. Kita lihat teman-teman, identitas sekolah, ada data siswa, ada deskripsi proyek. Ini ada proyek pertama, yang kedua, yang ketiga. Berarti mereka mengambil 3 tema. Ya, jadi proyek itu ada berapa proyek kita berdasarkan ada berapa tema. Satu tema akan dikembangkan menjadi satu proyek seperti itu teman-teman. Di sini juga kelihatan ada catatan proses, kemudian ada juga rapor proyeknya nanti di akhir dan ada profil pengembang. Ini dibuat oleh Pak Muhammad Arifuddin ya. Terima kasih kepada Pak Muhammad, karyanya kita pakai malam ini teman-teman ya. Nah, mari lihat teman-teman, aplikasi penilaian proyek ini bisa digunakan untuk penilaian jenjang PAUD sampai SMA. Baik itu mulai dari fase A sampai E. Pada program sekolah penggerak ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih harus ada sekolah penggerak? Ini sebenarnya sebagai stimulus di lapangan untuk mengimbaskan ke sekolah yang lain. Bedanya sekolah penggerak dengan sekolah kalau kita mendaftar kurikulum Merdeka Jalur Mandiri adalah kalau sekolah penggerak itu memang dibersamai oleh tim pelatih ahli dari Kemendikbudristek gitu ya. Kalau kita daftar sendiri kita nggak punya itu. Tapi kita juga berharap sebenarnya sekolah penggerak akan mengimbasin ke kita. Kemudian nanti komunitas-komunitas belajar juga akan membantu kita dan platform-platform yang juga mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Contohnya belajar era digital yang menjadi ruang belajar kita malam ini ya. Ini teman-teman di cover gitu ya. Kita mau lihat deskripsi project. Oke. Ini teman-teman deskripsi proyek penguatan profil Pancasila. Jadi di sini teman-teman di laman deskripsi, di sini ada fasenya kita fase apa? Untuk fase saya pikir kita udah paham ya, kelas 1 dan 2 fase A, 3, 4 fase B gitu ya, naik seterusnya sampai nanti kelas 1, 2 dan 3 SMP atau kelas 7 sampai kelas 9 itu fase D, satu fase. Di SMA 2 fase, ya fase E dan F seperti itu. Nah, kelasnya kelas berapa, tahun ajarannya apa, judul proyeknya apa. Nah, deskripsinya apa gitu. Nanti ini di kolom di sini diisi. Kita teman-teman mari kita lihat, kita mau lihat yang kosong-kosongnya dulu. Ya. Ini judul proyek yang kedua, deskripsinya apa, yang ketiga juga deskripsinya apa, ya. Nah, deskripsi itu isinya apa Bu Erlina? Nanti kita lihat. Nah, ini profil pengembang ya. Pengembangnya teman-teman. Nah, ini identitas sekolah. Di identitas sekolah ini teman-teman terisi ini. Ada beberapa poin ya, mulai dari nama sekolah, NPSN, NSS-nya gitu ya, sampai nanti namanya kita sebagai guru kelas, ya NIP-nya kita, kemudian fasenya gitu. Jadi yang bikin itu siapa? Guru kelasnya, seperti itu teman-teman. Ya, tetapi seperti yang kita belajar semalam itu report generator. Kalau sekolah kita udah menggunakan ini sebenarnya jauh lebih mudah. Di mana nanti data-data ini akan diisi oleh ada beberapa data-data umum gitu diisi oleh admin. Jadi kita tinggal enak gitu ya, tinggal mengisi yang perlu. Nah, judul proyek di sini kelihatan ada 3. Nah, ada di sini poin untuk kita lihat. Tuliskan judul proyek yang Anda lakukan di sekolah Anda dalam 1 tahun ajaran ya. Untuk pengisian NIP di awal dengan tanda koma. Jadi tanda koma atas gitu ya. Kenapa? Biar nanti angkanya teratur kelihatan. Isilah pada kolom yang berwarna putih saja. Yes. Berarti kita ngisinya di yang kolom putih saja gitu ya. Jadi kayak nama sekolah sampai ke tempat tanggal rapor itu nggak usah gitu ya. Karena memang itu poin yang sudah disediakan seperti itu. Nah, berikutnya adalah data siswa. Ini teman-teman, nanti kita isi NISN-nya, nama peserta didik, tempat lahir, tanggal lahir, agama gitu ya sampai alamatnya. Jadi sama seperti rapor
intra itu ya teman-teman ternyata sangat komplit gitu ya. Oke. Nah, kita mau lihat isi yang pertama. Oke. Nah, ini data kegiatan dari satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Maksudnya ini adalah tema yang pertama ya gitu ya. Proyek kita yang pertama. Silakan input data proyek pertama sesuai dengan data yang sudah diidentifikasi pada modul proyek Anda. Berarti kita sudah punya modul. Data yang dari modul kita pindahkan kemari. Kita input data, penilaian, input data nanti gimana gitu ya. Nama murid kah, kemudian apa dimensinya, apa elemennya, apa sub elemennya, penilaiannya gimana. Ini nanti udah personal banget ya. Udah langsung nama-nama murid. Nah, mari kita lihat. Silakan input penilaian akhir siswa tiap sub elemen sesuai dengan capaian per fasenya berdasarkan jurnal pendidik, portofolio peserta didik dan lain-lain yang kita gunakan sebagai referensi dalam selama proses pelaksanaan P5. Apakah itu nanti asesmen diagnostik tetapi berperan di dalam, mari pakai. Atau mungkin sepanjang asesmen formatif, apakah itu jurnal, portofolio yang semalam kita udah belajar gitu ya. Atau bahkan ada konten-konten lain yang mendukung itu boleh teman-teman ya, silakan. Atau semacam ada video ya, boleh. Nah, kita mau lanjut di proyek yang pertama. Kita mau lihat apa sih di tampilan proyek pertama itu gitu ya teman-teman. Ini mari lihat di sini kelihatan apa yang akan kita input. Input dimensi, elemen dan sub elemen dari proyek pertama. Judul proyek apa, fasenya apa, tetap ada kelasnya ya. Pilihlah dimensi, elemen, dan sub-elemen yang Anda gunakan pada proyek pertama. Penguatan profil pelajar Pancasila secara berurutan dari dimensi, elemen, dan sub-elemen dari kiri ke kanan. Jangan lupa pilih fase, capaian tiap fase akan berubah otomatis. Jadi nggak perlu diubah gitu ya. Jadi otomatis. Jadi ini itu tadi. Ini kalau kita menggunakan teknologi, ngemudahin banget. Ini teman-teman lihat kolomnya, kolom-kolom yang pertama. Dimensi 1, elemennya apa, sub elemennya apa, capaian fasenya apa, gitu. Capaian fase itu tadi yang itu. Apakah anak nanti mulai berkembang, sudah berkembang seperti itu ya. Nah, ini di penilaiannya teman-teman. Ini kalau kita lihat ke bawah seperti ini. Jangan khawatir teman-teman, ini akan dibagikan kepada teman-teman juga gitu ya. Nah, mari lihat teman-teman ke bawah ini berapa dimensinya gitu ya. Ke bawah terus ada sampai 7 dimensi boleh. Ini contoh saja sih ya. Dalam pemilihan dimensi sebenarnya kita milihnya itu 2-3 seperti itu ya. Oke, mari lihat penilaian. Yes, ini penilaiannya teman-teman. Oke. Jadi nanti di kolom penilaian itu kelihatan nama muridnya kita. Mari kita lihat. Kita mau cek ke bawah ya. Namanya. Kemudian untuk ini tujuan pembelajaran yang pertama, gimana pencapaian murid kita. Tujuan yang kedua, gimana pencapaiannya. Yang ketiga, nanti sampai nanti teman-teman mari lihat di sini. Bentar ya. Saya mau geser. Oke, ini teman-teman ya. Kita mau lihat ke bawah. Ini masih kosong ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman input data-data muridnya itu nanti di input data. Jadi di sini sudah muncul nama-nama. Kita tinggal checklist saja di sini ya. Ini ada kolom catatan, yes, ini catatan. Apakah kita nanti akan memberikan beberapa catatan sesuai dengan proyeknya anak-anak gitu ya? Nah,